Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami tentang geometri hiperbolik. Baik, perkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Reni dengan NIM 2205046040. Dan saya sendiri, perkenalkan nama saya Zulfa dengan NIM 2205046041. Kemudian ada Saya Ingrid Arnori dengan NIM 2205046044. Saya Zalfa Nabila Naimayuna dengan NIM 2205046036. Saya Asnia dengan NIM 2205046049. Saya Muhammad Ridho Bangkali dengan NIM 2205046007. Nah, di sini kami akan membahas 3 poin. Yang pertama itu teori dasar geometri hiperbolik, yang kedua tentang perkembangan geometri hiperbolik, dan yang ketiga tentang aplikasi geometri hiperbolik. Sebelumnya, apa sih itu geometri hiperbolik? Nah, geometri hiperbolik adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang ruang dengan struktur geometris yang berbeda dari ruang Euclidean. Konsep dasar geometri hiperbolik pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Carl Friedrich Gauss. Meskipun Gauss tidak mengembangkan teori ini sepenuhnya, ia membangun fondasi untuk penelitian lebih lanjut. Nah, konsep ini kemudian diperluas oleh matematikawan seperti Nikolai Lobachevsky dan Janusz Bolyai pada abad ke-19. Nah, yang mengembangkan geometri hiperbolik lebih mendalam dan mampu menunjukkan bahwa geometri ini adalah salah satu alternatif dari geometri Euclidean. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dasar geometri hiperbolik. Geometri hiperbolik adalah jenis geometri yang berbeda dari geometri yang kita kenal, yaitu geometri Euclid. Nah, bedanya terletak pada cara pandang tentang garis-garis yang sejajar. Pada geometri Euclid hanya ada satu garis yang bisa disebut sejajar dengan garis lain dari satu titik. Tapi dalam geometri hiperbolik biasanya ada banyak garis sejajar yang melewati suatu titik. Jadi, meskipun konsep seperti titik, garis, dan sudutnya sama, cara kerjanya berbeda. Geometri ini dinamai dari seorang ilmuwan Rusia bernama Lobachevsky yang mempelajari hal ini. Geometri hiperbolik juga merupakan geometri dengan konsep kesejajaran yang berlawanan dengan postulat kesejajaran Euclid. Geometri hiperbolik adalah geometri yang didasari pada 6 postulat pada geometri netral dan postulat kesejajaran hiperbolik. Nah, geometri hiperbolik memiliki nama lain, yaitu geometri Lobachevsky, diambil dari nama profesor matematika Rusia Nikolai Ivanovich Lobachevsky dari Universitas Kazan. Postulat kesejajaran hiperbolik pada dasarnya merupakan ingkaran dari postulat kesejajaran Euclid yang dinyatakan perbedaan konsep kesejajaran antara geometri Euclid dan geometri hiperbolik menyebabkan penyajian objek geometri keduanya menggunakan model bidang yang berbeda. Selanjutnya, definisi dan konsep dasar geometri hiperbolik. Properti yang membedakan geometri hiperbolik dari geometri lainnya memungkinkan lebih dari satu garis sejajar dengan garis yang diberikan melalui satu titik. Ada 2 kelas garis yang tidak berpotongan. Misalkan B adalah titik pada garis L dan P adalah titik yang tidak terletak pada garis L, sehingga PB tegak lurus dengan garis L. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, sudut kesejajaran dalam geometri hiperbolik sangat bervariasi berdasarkan panjang garis PB atau jarak titik P dari garis L. Sudut kesejajaran ini bervariasi dengan apa yang disebut fungsi P. Selanjutnya, ada teorema geometri hiperbolik. Ada 2, yaitu teorema non
metrikal dan teori luas Lobachevsky. Nah, teori non-metrikal merupakan teori pertama geometri hiperbolik yang teorema dasarnya tidak melibatkan ide-ide metrikal atau sistem perhitungan dengan dasar angka 10 seperti jarak, tegak lurusan, atau luas. Contoh dari geometri non-metrikal yaitu teorema sudut dalam segitiga, yaitu jumlah sudut dalam sebuah segitiga di geometri Euclid selalu 180 derajat. Adapun contoh teori luas Lobachevsky yaitu jika sebuah segitiga dalam geometri hiperbolik memiliki sudut-sudut alfa sama dengan 50 derajat, beta sama dengan 60 derajat, dan gamma sama dengan 40 derajat, maka jumlah sudutnya adalah 150. Defisit sudutnya adalah 180 derajat dikurang 150 derajat sama dengan 30 derajat. Luas segitiga tersebut akan dihitung berdasarkan defisit sudut ini dan konstanta R yang mewakili kelengkungan ruang. Dengan kata lain, di geometri hiperbolik semakin kecil jumlah sudut dalam segitiga, semakin besar luas segitiga tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan geometri hiperbolik. Terdapat beberapa inovasi dan penemuan baru dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Yang pertama yaitu pemanfaatan geometri hiperbolik dalam dinamika kuantum. Jadi geometri hiperbolik digunakan untuk mempelajari dinamika kuantum seperti pada kondensat Bose-Einstein yang membantu memahami dan mengontrol sistem banyak badan. Yang kedua yaitu model transformer dalam geometri hiperbolik. Jadi geometri hiperbolik diterapkan dalam kecerdasan buatan untuk meningkatkan prediksi kejadian dan analisis data seperti pada model hiperbolik Geometric Transformer Hawkes Process atau HGTMP yang menangkap hubungan nonlinier dalam waktu dan ruang. Selanjutnya yaitu aplikasi di teori grup dan aljabar. Terdapat dua subbab yaitu geometri hiperbolik dan teori grup, dan yang kedua yaitu aplikasi geometri hiperbolik dalam aljabar geometris. Yang pertama yaitu geometri hiperbolik dan teori grup. Terdapat 3 kelompok atau 3 grup dalam pembahasan ini yaitu kelompok Fuchsian dan Dix-Poincare. Jadi kelompok Fuchsian dapat dipahami sebagai kelompok isometri dari bidang hiperbolik yang mempertahankan struktur geometri pada bidang ini. Yang kedua yaitu kelompok Foucaultian dengan teori modul dan ruang Thiemuller-Larsen dan Dix-Poincare. Jadi ruang Thiemuller adalah ruang parameterisasi struktur kompleks pada permukaan, dan geometrik hiperbolik sering digunakan untuk mendeskripsikan geometri dari permukaan-permukaan ini. Yang ketiga yaitu kelompok diskrit. Dalam ruang hiperbolik, grup diskrit adalah subgrup isometri yang tidak memiliki akumulasi titik pada tindakan mereka. Ini berarti bahwa setiap titik pada ruang hiperbolik akan memiliki tetangga terbuka yang hanya disentuh oleh elemen tertentu saja dalam grup dan jumlah terbatas. Kelompok Fuchsian adalah contoh utama kelompok diskrit dalam geometri hiperbolik 2 dimensi. Selanjutnya yaitu aplikasi geometri hiperbolik dalam aljabar geometris. Terdapat 3 teorema dalam aplikasi geometri hiperbolik dalam aljabar geometris. Yang pertama yaitu teorema Mostow-Rigetti. Jadi teorema ini menyatakan bahwa untuk manifold hiperbolik berdimensi lebih besar dari 2, struktur geometri manifold sepenuhnya ditentukan oleh grup fundamentalnya. Yang kedua yaitu teorema Margulis. Jadi teorema ini berkaitan dengan tindakan kelompok diskrit pada ruang hiperbolik dan membuktikan bahwa dalam dimensi yang lebih tinggi atau dimensi 3 ke atas. Yang terakhir yaitu aplikasi dalam konstruksi manifold. Jadi geometri hiperbolik digunakan untuk konstruksi manifold 3 dimensi dan 4 dimensi. Misalnya seperti manifold hiperbolik 3 dimensi dapat dibangun sebagai kuatian dari ruang hiperbolik 3 dimensi oleh tindakan kelompok diskrit yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu implikasi dalam fisika dan kosmologi. Implikasi dalam fisika dan kosmologi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, penggunaan geometri hiperbolik dalam fisika teoritis,
dan yang kedua penggunaan geometri hiperbolik dalam kosmologi modern. Penggunaan geometri hiperbolik dalam fisika teoritis. Geometri hiperbolik dalam relativitas umum digunakan untuk memahami struktur ruang waktu di dekat objek dengan gravitasi sangat kuat, seperti pada model alam semesta hiperbolik dan penerapan pada lubang hitam dari kosmologi. Teori string menggunakan konsep geometris hiperbolik dalam studi tentang ruang berdimensi lebih tinggi yang mendetali alam semesta. Geometri ini sering muncul dalam kompakifikasi dimensi tambahan dan dualitas ADS atau CFT, atau yang bisa ditingkat dengan antidential atau conformal field theory. Yang kedua yaitu penggunaan geometri hiperbolik dalam kosmologi modern. Model alam semesta hiperbolik dalam kosmologi modern dengan kurvatur negatif adalah salah satu dari 3 kemungkinan bentuk geometri global alam semesta bersama dengan model datar dan Feliz. Penggunaan geometri hiperbolik dalam kosmologi modern ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu inflasi kosmik dan alam semesta terbuka, dan efek gravitasi dan energi gelap. Selanjutnya yaitu materi, teknologi, dan pemodelan komputasional. Teknologi dan pemodelan komputasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penggunaan geometri hiperbolik dalam pemodelan data, yang kedua pengembangan algoritma menggunakan geometri hiperbolik, dan yang terakhir yaitu aplikasi dalam teknologi komputasi modern. Baik, selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pertama penggunaan geometri hiperbolik dalam pemodelan data, di mana geometri hiperbolik ini sangat penting dalam pemodelan data kompleks atau hierarkis, terutama untuk mempresentasikan grafik, jaringan sosial, dan ontologi. Yaitu ada 2, yang pertama representasi data, kompleks dan hierarki, dan kedua yaitu embedding hiperbolik. Representasi data, kompleks dan hierarkis, di mana geometri hiperbolik ini digunakan dalam pemodelan data untuk mempresentasikan jaringan sosial dan struktur hierarkis secara lebih efisien dan akurat dibandingkan dengan ruang Euclidean. Kedua yaitu embedding hiperbolik. Embedding hiperbolik ini digunakan untuk memproyeksikan data ke ruang hiperbolik dengan meminimalkan distorsi, efektif untuk tugas seperti klasifikasi, pengelompokan, dan deteksi komunitas dalam jaringan. Kedua yaitu pengembangan algoritma menggunakan geometri hiperbolik. Itu juga dibagi dalam 2, yaitu algoritma pencarian dan pengurutan, dan kedua peningkatan algoritma pembelajaran mesin. Algoritma pencarian dan pengurutan di mana menggunakan geometri hiperbolik untuk mempercepat pencarian dalam dataset besar dan memanfaatkan sifat ruang hiperbolik yang mengurangi jumlah langkah yang diperkirakan. Kedua yaitu peningkatan algoritma pembelajaran mesin, yang dimana geometri hiperbolik ini berfungsi untuk meningkatkan algoritma pembelajaran mesin seperti jaringan saraf dan optimasi dengan memperbaiki representasi fitur dan performa pencairan minimum global dalam ruang parameter yang kompleks. Yang ketiga yaitu aplikasi dalam teknologi komputasi modern. Ada 3, yaitu pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Yang kedua yaitu kompresi data dan pengurangan dimensi, dan yang ketiga yaitu sistem rekomendasi. Yang pertama yaitu pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, di mana dalam pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, geometri hiperbolik digunakan untuk memperbaiki representasi dan pembelajaran dari data non-Euclidean yang kompleks, di mana model berbasis geometri hiperbolik ini seperti hyperbolic neural networks telah menunjukkan keunggulan dalam menangani data dengan karakteristik hierarkis atau jaringan. Yang kedua yaitu kompres data dan pengurangan dimensi, di mana ruang hiperbolik ini digunakan dalam kompresi data dan pengurangan dimensi untuk meminimalkan
jumlah data yang perlu disimpan sambil mempertahankan informasi yang relevan. Yang ketiga yaitu sistem rekomendasi, yang dimana geometri hiperbolik juga digunakan dalam pengembangan sistem rekomendasi, yaitu representasi hubungan antara item dengan pengguna dapat dioptimalkan dengan menggunakan ruang hiperbolik. Selanjutnya mengenai aplikasi penggunaan geometri hiperbolik. Yang dimaksud dengan aplikasi penggunaan geometri hiperbolik ini adalah bagaimana konsep-konsep dari geometri hiperbolik ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang pertama di dalam bidang Google Maps dan navigasi. Jadi geometri hiperbolik ini memberikan solusi untuk distorsi peta yang memungkinkan peta yang akurat dalam menggambarkan bentuk dan posisi area yang luas, seperti contohnya benua, melalui model cakram Poincare. Nah, jadi geometri hiperbolik ini sangat penting untuk navigasi yang akurat. Yang kedua di dalam bidang gravitasi dan relativitas khusus. Teori relativitas khusus Einstein menggambarkan ruang waktu yang dibengkokkan oleh gravitasi. Nah, jadi di sini perannya geometri hiperbolik adalah digunakan untuk memahami ruang waktu melalui ruang Minkowski dan kerut cahaya berbentuk hiperbolik. Yang ketiga ada dalam bidang grafik komputer dan juga visualisasi. Di dalam grafik komputer, geometri hiperbolik digunakan untuk menggambarkan bentuk lengkung seperti corong dan cermin yang memungkinkan seniman untuk bisa membuat animasi yang lebih realistis dan memukau secara akurat dan cepat. Yang keempat ada di dalam bidang arsitektur dan perencanaan kota. Jadi perencanaan kota dan arsitektur menggunakan geometri hiperbolik untuk menciptakan struktur cangkang yang ringan dan kuat, seperti pada atap Bandara Internasional di San Francisco. Geometri hiperbolik ini juga diterapkan dalam desain jalur pejalan kaki dan jaringan angkutan umum untuk menciptakan tata letak perkotaan yang lebih efisien dan menarik. Yang kelima ada di dalam bidang seni dan desain. Jadi geometri hiperbolik ini menginspirasi kreativitas dalam seni dan desain yang memungkinkan seniman menciptakan bentuk-bentuk yang menantang persepsi Euclidean, seperti contohnya teselasi Escher. Geometri ini juga digunakan dalam desain komersial dan mode fashion untuk menciptakan gaya visual yang unik dan juga dinamis. Yang terakhir dalam bidang pendidikan dan penelitian ilmu matematika. Geometri hiperbolik ini walaupun rumit membuka peluang untuk kita dapat mempelajari dan memvisualisasikan dimensi yang lebih tinggi, memberikan wawasan tentang ruang yang melampaui dari 3 dimensi. Jadi ini akan membantu kita dalam memperdalam pemahaman untuk struktur ruang dan juga realitas matematika. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Yang pertama, bahwa geometri hiperbolik merupakan salah satu bentuk geometri non-Euclid yang muncul akibat kontroversi terhadap postulat kesejajaran Euclid, di mana di dalam geometri Euclid terdapat 5 postulat yang sangat terkenal. Jadi geometri hiperbolik ini merupakan geometri yang didasarkan pada keempat postulat Euclid. Yang pertama, tanpa postulat kesejajaran Euclid, sehingga objek dan konsep dasar seperti titik, garis, jarak, dan sudut pada geometri hiperbolik sama dengan geometri Euclid. Kemudian selanjutnya, perkembangan geometri hiperbolik itu memberikan banyak kontribusi dalam inovasi dan penemuan baru, yaitu pemanfaatan dalam bidang kuantum, analisis penggunaan dalam teori grup, dan aplikasinya pada aljabar geometris, penerapan pada fisika dan kosmologi, serta pada teknologi dan permodelan komputasional. Kemudian, adapun penerapan penggunaan geometri hiperbolik pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada Google Maps dan navigasi, gravitasi komputer dan visualisasi, serta bidang pendidikan dan bidang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.